Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wanyu Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Prabowo Subianto bersyukur bisa menangani bencana banjir Sumatera tanpa bantuan pihak luar negeri. Hal itu dikatakan Prabowo saat hadir di hari ulang tahun HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Desember. Berita selanjutnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor. Pemirsa, inilah Wanyu Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto bersyukur bisa menangani bencana banjir Sumatera tanpa bantuan pihak luar negeri. Hal itu dikatakan Prabowo saat hadir di hari ulang tahun atau HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025. Prabowo mengatakan, di tengah musibah bencana yang menguji negara, Indonesia bersyukur masih bisa menangani sendiri. Dia menjelaskan soal upaya keras pemerintah mengatasi situasi pasca bencana air bah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Banjir Sumatera telah meluluhlantahkan situasi di lapangan. Meski demikian, Prabowo menilai bencana ini juga menguji kemampuan negara. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia belum membuka pintu bagi negara asing yang hendak membantu penanganan bencana banjir di Sumatera. Sugiono mengatakan Indonesia baru akan meminta bantuan kepada negara asing jika dirasa perlu. Ekonomian harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi, paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita. Padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor telah mencapai 867 jiwa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari korban yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, 521 orang masih hilang dan lebih dari 4.200 orang mengalami cedera. Data tersebut diperoleh dari dashboard penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat 5 Desember 2025 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan sekitarnya. Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera mengajukan penambahan anggaran apabila cadangan yang tersedia saat ini tidak mencukupi. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, serta membuat ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Penanganan bencana dilakukan pemerintah melalui BNPB yang saat ini memiliki cadangan anggaran penanggulangan bencana sebesar 500 hingga 600 miliar rupiah. Saat meninjau rumah susun pegawai Kemenq di Renon, Denpasar, Bali, Jumat pagi 5 Desember, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyampaikan bahwa hingga kini BNPB belum mengajukan penambahan anggaran. Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah siap mengalokasikan tambahan dana penanganan bencana apabila BNPB mengajukan permintaan resmi. Dari Kemenq nggak ada, tapi kan ada anggaran dari BNPB kan. Kita tunggu permintaan dari BNPB, kalau nggak salah dari bentuk satgas khusus untuk sana.
Nanti kita lihat seperti apa anggaran, tapi sudah disediakan dananya. Artinya sudah diajukan sampai saat ini? Belum, kan mereka masih itu mungkin, tapi yang bisa mereka sudah bisa pakai langsung 500-600 miliar yang ada di anggaran mereka, anggaran bencana di BNPB. Nanti kalau kurang ya kan masih diajukan lagi kan, bukan diajukan, dihitung, dananya udah siap. Sejumlah kiai sepuh dan mustasyar PBNU menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 6 Desember siang. Secara bergantian, para kiai sepuh yang diundang menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng berdatangan. Pertemuan berlangsung secara tertutup bagi selain tamu dan digelar dalam 2 sesi. Sesi pertama menghadirkan Rais Am atau Syuriah PBNU bersama para kiai sepuh. Sesi kedua mempertemukan para kiai sepuh dengan Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya yang didampingi Khatib Am Kiai Haji Said Asrori, Bendahara Sumantri Suwarno, dan Sekjen Amin Said Husni mengatakan ia siap sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan dan klarifikasi dari para kiai. Sejumlah berkas telah ia siapkan, bahkan 1 tas penuh dokumen ia bawa khusus untuk pertemuan ini. Para bini sepuh, kiai sepuh memanggil saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap. Apapun yang ditanyakan, saya siap jawab. Saya datang bersama teman-teman dari PBNU dengan semua penjelasan, semua dokumen, semua ada 1 tas penuh yang apabila diminta untuk ditunjukkan akan ditunjukkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian. Tapi sampai jam ini Rais Am belum rawuh, gimana Pak Yai? Ya, monggo. Kalau tidak datang nanti? Ya monggo. Monggo terserah para bini sepuh. Ya. Usai pertemuan, Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh menyampaikan apresiasi atas digelarnya pertemuan. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan ini tidak mengurangi substansi risalah rapat Syuriah PBNU yang diterbitkan pada 20 November 2025. Ia menyebut keputusan Rais Am tidak akan dicabut karena risalah tersebut berisi sanksi organisasi. Menyampaikan saja. Menyampaikan soal apa yang sedang, mengapa Syuriah mengambil keputusan itu. Itu yang sudah kita sampaikan, ya. Dan tentu setelah ada tanya jawab untuk kejelasan, nanti beliau-beliau. Tidak ada arahan sama sekali dari? Oh belum, karena
mendengarkan dulu yang video yang sekarang ini. Nanti dari situ beliau mendengarkan klarifikasi dan seterusnya. Bahkan nanti sangat dimungkinkan setelah ini bisa juga ketemu dengan Roy Sam satu majelis dengan ketua umum. Kalau toh dimungkinkan, saya tidak tahu. Semua kemungkinan. Pak Noh, Itu harus apakah diambil. ada kemungkinan nanti keputusannya itu agar Roy Sam mencabut keputusannya? Oh, tidak ada, belum ada. Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi dan beliau Roy Sam dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Orga itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya Mengangkat PJ yang baru. Peluang Itu Islam nanti berarti tertutup. Tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan Islam. Islam itu kan kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian sanksi. Forum Kiai Sepuh berpendapat bahwa pemakzulan Ketua Umum PBNU tidak sesuai dengan aturan organisasi. Namun, forum juga mencatat adanya dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan Ketua PBNU yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi. Forum merekomendasikan pleno 9 Desember 2025 yang rencananya menetapkan penjabat Ketua Umum PBNU tidak dilaksanakan sebelum seluruh prosedur organisasi diselesaikan. Sikap atas dinamika organisasi di PBNU. 1. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. 2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. 3. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. 4. Forum sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan Jam'iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. Ininya dimanipulasi hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen untuk menjaga stabilitas politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Desember. Menurut Bahlil, pemerintahan yang kuat membutuhkan dukungan politik yang solid. Karena itu, ia menilai koalisi yang bersifat tetap lebih ideal dibandingkan kerjasama politik yang berubah-ubah. Bahlil mengatakan sebagai koalisi senang dan menderita bersama, karena politik tidak selalu untung terus. Kendati demikian, Bahlil mengatakan bahwa koalisi permanen ini sifatnya terbuka dan tidak tahu berapa jumlah partai yang dapat diajak.
Dalam forum Munas yang digelar bersamaan dengan perayaan HUT tersebut, Partai Golkar menetapkan posisi untuk terus berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan bahwa dukungan itu berlangsung sesuai kebutuhan Presiden. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) itu mengatakan Golkar merasa nyaman menjadi bagian dari pemerintahan. Ia menyebut selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo sudah banyak program pro rakyat yang berjalan maupun disiapkan. Jadi kalau katakanlah ada 4 atau 5 atau berapa partai, sudah bersama-sama itu aja koalisinya. Jadi jangan koalisi itu pada saat senang partai datang, pada saat menderita partai pergi. Itu tadi kata sekjen saya, jangan politik on off atau jangan politik in out. Jadi kita harus gentle sebenarnya ya. Jangan diartikan politik itu sesuatu yang untung terus, nggak bisa. Nggak bisa dengan di sana senang, di sini senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana tiku senang. Saya pikir udah harus kita akhiri cara-cara seperti itu. Dalam pemerintahan Prabowo Gibran, saat ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang dibentuk atas inisiatif Prabowo. Dengan tujuan menggabungkan partai-partai yang sebelumnya saling bertarung dalam Pilpres 2024. KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, Prima, PKS, PKB, P3, Perindo, dan Nasdem. Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Namun Mirwan pergi ke Tanah Suci di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor. Kepergian Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung. Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan. Dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang diterbitkan pada 27 November 2025. Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat. Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat. Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat. Ada yang menjadi urusan pusat mutlak, seperti pertama kemudian justisi fiskal moneter. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan. Jadi kita tidak menerapkan asas desentralisasi, desentralisasi bagian.
klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri, Beni Irwan, dalam keterangannya Sabtu 6 Desember 2025. Beni menjelaskan dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manap tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk keluar negeri. Seperti pertahanan, keamanan, kemudian justisi fiskal. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri. Sama-sama. Jadi kita tidak menerapkan azas desentralisasi. Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi termasuk Aceh Selatan. Yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri. Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal atau Itjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di tanah air. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi. Akbar, banjirnya gede. Inilah detik-detik datangnya aliran lahar panas Gunung Semeru yang menerjang aliran sungai di bawah jembatan gantung Kali Regoyo, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Aliran lahar panas berwarna coklat kehitaman ini terus membesar dan menghanyutkan berbagai material vulkanik berupa lumpur panas serta batu berukuran besar. Beruntung, sesaat sebelum lahar panas berskala besar ini menerjang, seluruh warga dan para penambang pasir telah diberi peringatan untuk segera menjauh. Dari aliran sungai sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, luapan lahar tetap menerjang dan mengenangi sejumlah permukiman. Saat ini amak sampai 40 cukup besar dan letusan sekunder sudah kelihatan cukup besar sekali.
Jadi dari AMA 15 tadi udah saya infokan kepada penambang yang ada di bawah. Kalau yang di atas kami bantu sendiri, sudetan. Jadi insya Allah untuk penambang-penambang sudah tahu ketika ada AMA yang besar ini. Ya, sejauh ini dampak yang ditimbulkan akibat lahar panas kali ini? Dampak dari lahar panas ini sedimen terus naik. Sehingga sumber langsap, sumber kajar ini melimpah semuanya karena sedimen terus dari atas itu sangat besar sekali, sangat banyak. Banjir lahar dingin maupun lahar panas hampir terjadi setiap hari akibat curah hujan yang meningkat di hulu Sungai Semeru. Untuk itu, masyarakat diimbau agar semakin meningkatkan kewaspadaan, mematuhi seluruh rekomendasi yang dikeluarkan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi mengurangi risiko bencana, mengingat saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Presiden RI Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Acara pelepasan digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat 5 Desember 2025. Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya perjuangan dan dedikasi atlet untuk mengharumkan nama bangsa. Selain memberikan semangat, Prabowo juga memastikan pemerintah telah menyiapkan bonus bagi para atlet berprestasi. Ia meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk meningkatkan nilai bonus bagi peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah, naik dari sebelumnya 500 juta rupiah. Hal ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap usaha dan prestasi atlet yang berjuang di level regional. Terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik.
kekuatan kadang-kadang kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara, Menpora bagaimana yang dapat medali emas, akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu, bisa. Bisa kan? Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas di ajang tersebut. Untuk itu, kontingen Indonesia mengirimkan 996 atlet yang akan bertanding di berbagai cabang olahraga, menjadikannya salah satu delegasi terbesar sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di SEA Games. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia berharap atletnya dapat menunjukkan kemampuan terbaik. Pelepasan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum kebangkitan olahraga nasional, meningkatkan semangat dan prestasi atlet Indonesia di kancah regional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.